Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru tidak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Keberhasilan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia U17 tentu menjadi sebuah impian kita semua. Dan keberhasilan ini sejatinya membuktikan kalau sekarang Indonesia memang nggak bisa lagi dianggap sebuah tim hore di event-event besar. Nah, tentu kredit besar memang layak diberikan kepada tim kepelatihan, khususnya Coach Nova sebagai pelatih kepala ya. Di tengah lautan talenta muda yang bertebaran, bagi bintang di langit malam ya, Nova Arianto berdiri tegak bagaikan gunung berapi yang siap meletus membawa api semangat timnas Indonesia U17 menembus angkasa Piala Dunia tahun 2025 ya. Dengan tangan besi dan hati penuh mimpi, pelatih asal Semarang ini berhasil mencatatkan namanya dalam lembaran emas sejarah sepak bola tanah air. Dan kita harus akui itu. Menjadi panglima pertama yang mengantarkan Garuda Muda terbang ke panggung dunia melalui jalur kualifikasi yang ketika itu dilewati dengan perjuangan tak mudah. Tentu hal ini bukan sekedar keberuntungan, tapi ini adalah sebuah mahakarya dari idealisme, pragmatisme yang dia junjung tinggi. Meskipun sebelumnya sempat diragukan oleh beberapa pihak, termasuk ada seorang pengamat yang menyebut terlalu sintayongisme. Ya enggak masalah. Namun pelatih Nova tetap tidak bergeming. Baginya diam dan bekerja adalah sikap yang paling pas untuk membungkam mulut-mulut tak masuk akal tersebut. Dan kini nama Nova Arianto banyak mendapat pujian, termasuk dari FIFA. FIFA ini perlu memuji ya, yang mengapresiasi kinerja beliau beserta seluruh elemen tim yang sukses membawa Garuda melangkah ke panggung yang lebih tinggi. Wah, hebat kan Nova jadi sanjung oleh FIFA. Nova Arianto ya. Tentu dia bukan hanya seorang pelatih yang sekedar ngasih taktik lalu udah ke sana main, tapi juga seorang arsitek mentalitas sepak bola usia muda Indonesia. Saat banyak pelatih U17 di dunia fokus pada hasil, Coach Nova memilih membangun fondasi karakter dan kompetensi. Dan kita semua pasti ingat sebelum turnamen Piala Asia U17 beberapa bulan yang lalu ya, banyak yang bilang kalau tim ke pelatihan U17 sebaiknya juga harus dirombak. Dan ada salah satu pengamat lokal yakni Bung Handuk yang menyebut jika Nova Arianto terlalu sintayongisme, hal itu mengacu pada sikap atau panduan ya, atau gaya dari pelatih Nova sendiri kepada Sintayong ketika masih menaungi timnas senior. Meskipun begitu, Coach Nova tetap enggak menggubris. Baginya terserah kata orang mau gimana, yang jelas Sintayong adalah sosok guru yang sangat dia kagumi serta hormati. Dan selama beberapa waktu Sintayong ya, Nova mengambil banyak pelajaran yang mungkin enggak akan dia dapatkan dari program lisensi kepelatihan. Orang boleh bilang kalau Nova Arianto sangat keteplek sama Sintayong, tapi sekali lagi itu enggak apa-apa asalkan semua berkonotasi positif, enggak ada masalah. Walaupun keteplek tapi menang ya enggak ada masalah. Jadi kalau kita tarik mundur ke Piala Asia U17 ya, saat itu Indonesia punya
tantangan berat ya, karena bergabung bersama tim-tim kuat macam Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan di fase grup. Dan sebelum bola ditendang, banyak yang berharap kalau Coach Nova bisa memainkan sepak bola yang orientasi menyerang, karena kedatangan jajaran pelatih baru di tim U23 ataupun senior dari Belanda yang semuanya paham sangat berkiblat pada filosofi Johan Cruyff ya. Meskipun begitu, Nova Arianto tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Kalau kapasitas pemain yang dimiliki cukup riskan untuk memainkan gaya total football yang super menyerang itu. Sebaliknya, Coach Nova memilih tetap bermain kreatif dengan menitik beratkan kekuatan di sektor pertahanan. Nah, itulah kenapa dia berusaha menggembleng habis-habisan fisik pemain dengan latihan super edan bagi pemain U17. Baginya, jika fisik prima maka pemain akan bisa konsentrasi full di dalam pertandingan. Dan hasilnya 3 kemenangan sensasional di fase grup atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan untuk kemudian memastikan langkah sempurna Indonesia ke Piala Dunia U17 ya. Jadi tentu saja raihan itu bukan cuma sekedar angka atau status, melainkan bukti bahwa idealisme Nova mampu menarik indah di panggung pragmatisme. Bagi Nova, menikmati 3 poin jauh lebih terasa nikmat ketimbang bermain indah namun tidak meraih apa-apa. Ya, betul. Idealisme Nova Arianto adalah bintang utara yang tidak pernah redup. Menurutnya, sepak bola harus punya jiwa disiplin yang harus terus mengalir seperti darah di dalam nadi, dan mental pemain harus dibentuk kokoh ya, dan tidak pernah goyah walaupun badai menerpa. Jangan salah, dia bukan pelatih yang terjebak dengan dongeng ya. Dongeng-dongeng indah tanpa ujung. Pragmatisme adalah pedang tajamnya, fokus pada hasil, taktik yang cerdas, dan strategi yang membuat lawan bertekuk lutut sebelum peluit pertama dibunyikan. Nah, jadi Coach Nova namanya sekarang melambung tinggi ya. FIFA pun muji, apalagi yang kemarin istilahnya mengkritik segala macam, sekarang bungkam 1000 bahasa. Selamat untuk pelatih Nova, jalan terus, kami mendukung kalian. Terima kasih.